Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan komputer dasar. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu komputer. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Atau komputer merupakan perangkat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menyimpan data input, memproses, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi yang telah tersimpan. Selanjutnya, perangkat komputer terbagi menjadi tiga, yaitu hardware, software, dan firmware. Yang pertama ada perangkat hardware, yaitu perangkat keras komputer atau perangkat komputasi yang dapat disentuh yang memiliki kemampuan untuk menjalankan komputer. Perangkat keras komputer terbagi menjadi 5. Yang pertama perangkat input, yang kedua perangkat prosesor, yang ketiga perangkat keluaran, yang keempat perangkat penyimpanan, yang kelima perangkat peripheral. Perangkat input. Perangkat input merupakan perangkat yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan informasi dari berbagai jenis perangkat input seperti perangkat komputasi ini. Yang pertama adalah keyboard, kedua ada mouse, yang ketiga adalah scanner. Selanjutnya ada perangkat keluaran, yaitu perangkat yang mengeluarkan hasil dari data yang sedang diproses. Contohnya yang pertama ada monitor, kedua printer, ketiga ada proyektor. Selanjutnya ada perangkat prosesor, yaitu perangkat yang membantu memproses berbagai data dari perangkat ini. Contohnya yang pertama ada CPU, VGA, dan RAM. Selanjutnya ada perangkat penyimpanan, yaitu perangkat yang menyimpan data yang diproses. Perangkat penyimpanan terbagi dua, yaitu penyimpanan internal, ada hard disk, SSD. Yang kedua penyimpanan eksternal, ada hard drive eksternal, CD atau DVD, dan flash disk. Selanjutnya ada perangkat peripheral, yaitu perangkat tambahan di komputer yang tidak mempengaruhi pengoperasian komputer, contohnya adalah modem. Selanjutnya ada perangkat lunak atau software, yaitu komponen yang tidak berwujud atau tidak terlihat. Perangkat jenis ini terdiri dari beberapa macam program yang tugasnya mengolah data yang dimasukkan ke dalam perangkat keras. Macam-macam perangkat lunak komputer. Yang pertama perangkat lunak sistem operasi, yaitu berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada pada komputer. Perangkat ini merupakan platform yang memungkinkan perangkat lunak dan aplikasi lain untuk dapat berfungsi. Sistem operasi mengatur segala proses termasuk mengolah memori, menerjemahkan input-output, tabel pengkodean, dan lainnya. Perangkat ini menghubungkan pengguna, perangkat keras, dan perangkat lunak agar aplikasi dapat digunakan secara bersamaan. Contoh perangkat lunak sistem operasi ada Windows, Linux, Mac, iOS Apple, OS Windows Phone, dan Google Android. Selanjutnya ada perangkat lunak sistem aplikasi, yaitu deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputer yang bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Aplikasi menjadi jenis software yang paling sering digunakan oleh banyak orang, yang sekaligus dikenal sebagai perangkat non-esensi, yang berarti harus diinstal terlebih dahulu dan dioperasikan sesuai kebutuhan penggunanya. Contohnya yang pertama ada Adobe Photoshop, Microsoft Word, Skype, Microsoft Excel, Adobe Premiere, Microsoft PowerPoint, dan banyak lagi. Selanjutnya ada perangkat lunak pemrograman, yaitu software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi dari bahasa pemrograman ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Perangkat lunak ini digunakan oleh seorang programmer untuk menerjemahkan, menulis, menguji, mengembangkan, hingga mendebug software lain. Contohnya Python, PHP, Java, C++, Basic, dan lainnya. Selanjutnya ada perangkat lunak tambahan atau utility, yaitu aplikasi yang berguna untuk membantu pengelola
komputer seperti mengkompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengcopy data, mengatur hard disk, dan lainnya. Contohnya seperti WinZip, antivirus, ScanDisk, dan lainnya. Selanjutnya ada komputer brainware, yaitu orang yang mengoperasikan dan menggunakan komputer. Brainware ini sangat penting karena komputer tidak berguna tanpa operasi manusia. Contoh dari brainware adalah programmer, analis sistem, operator, dan administrator. Komputer berdasarkan kemampuan pengolahan data dan bentuk fisiknya dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada mainframe, yaitu komputer yang memiliki ratusan unit prosesor hingga berukuran besar, sehingga komputer semacam ini bisa ditujukan untuk banyak program. Selanjutnya ada mini komputer, yaitu bentuk mini dari komputer mainframe yang memiliki beberapa prosesor. Mini komputer biasanya digunakan sebagai antarmuka, antar mainframe, dan jaringan komputer. Selanjutnya ada personal komputer, yaitu komputer yang berukuran relatif kecil dan ditujukan untuk satu pemakaian. Komputer ini terdiri atas monitor, keyboard, mouse, CPU. CPU yaitu prosesor berupa chip silikon yang berfungsi untuk mengelola data. Selanjutnya ada komputer portable, yaitu komputer yang berukuran lebih kecil daripada PC sehingga mudah dibawa dan dipindahkan. Komputer ini ditujukan bagi pemakai yang sering bepergian. Pengembangan terbaru memungkinkan komputer yang seukuran telapak tangan, misalnya desktop, notebook. Berdasarkan jenis data yang diolah komputer digolongkan menjadi 3. Yang pertama komputer analog, yaitu digunakan untuk mengolah data kuantitatif berdasarkan input dari kanal lingkungan yang nyata bekerja secara kontinu dan paralel. Selanjutnya ada komputer digital, yaitu digunakan untuk mengolah data kuantitatif, yaitu huruf, angka, kombinasi huruf dan angka, serta karakter khusus berdasarkan input dari pulsa elektronik. Selanjutnya ada komputer hybrid, yaitu kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.